Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Yusuf. NPM saya 194.069. Saya dari D4TI 3B. Nah, di sini kita akan membahas tentang generative adversarial network ya. Nah, apa sih GAN itu apa? Nah, untuk tahun 2019 ini, kami di grup riset Adversarial Intelligence Laboratory Universitas Telkom untuk mengimplementasikan network menginvestigasi seberapa jauh kemampuan GAN. Nah, yang bisa kita mainkan. Setelah 2 bulan mempelajarinya, kini kami di pengalaman tentang GAN ini. Oke, langsung saja, apa itu GAN? GAN itu sendiri adalah sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan yang bertujuan untuk membentuk atau membangkitkan suatu data yang benar-benar baru dari tidak ada menjadi ada. Umumnya target utama dari GAN ini adalah data citra. Secara singkat, jaringan GAN dilatih untuk mampu membangkitkan suatu gambar baru berdasarkan kumpulan gambar yang telah ia lihat sebelumnya selama proses pelatihan. Nah, latihan contoh gambar berikut merupakan citra hasil bentukan dari arsitektur GAN bersama progresif GAN. Nah, hasil gambarnya seperti ini ya. Oke. Melihat menariknya kemampuan GAN, mari kita coba lihat dari beberapa GAN itu sebenarnya. Arsitektur GAN Generative Adversarial Network. Secara umum, arsitektur GAN terdiri dari 2 jaringan yang disebut sebagai jaringan generator dan diskriminator. Bentuk jaringan generator dapat dilihat berkebalikan dengan struktur jaringan saraf pada umumnya. Jaringan generator menerima input sebuah vektor angka Z, kemungkinan mengubah menjadi output gambar 3 dimensi. Nah, vektor Z ini umumnya dibangkitkan secara acak. Lalu dari angka sembarang tersebut, generator membangkitkan gambar juga sembarang. Nah, seperti ini. Di sini ada Z, N yaitu 0,1, Z ini sama 0,2, 0,1, 0,3, dan seterusnya. Menghasilkan gambar ini. Nah, lalu bagaimana cara generator harus tahu menggambar yang seperti apa? Disinilah hadir jaringan kedua yang bernama diskriminator. Jaringan diskriminator merupakan jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi menyatakan input gambar adalah gambar hasil dari dataset atau merupakan gambar buatan generator. Diskriminator dilatih dengan sekumpulan data yang dibangkitkan oleh generator dan sekumpulan data dari dataset dan dilatih untuk bisa membedakan keduanya. Nah, di sini ada dataset asli. Nah, di sini ada Z generator. Nah, dataset citra palsu. Nah, di sini dibagi dua, asli palsu diskriminator. Nah, di sini gambar generator yang berhasil dikenali diskriminator sebagai gambar palsu akan dikembalikan sebagai feedback pada jaringan generator. Tugas generator ini adalah dilatih untuk bisa membuat sekumpulan gambar palsu yang saat dilihat oleh diskriminator, diskriminator tidak membedakan antara asli dan palsunya. Tugas generator bisa dianalogikan seperti pemalsu uang, sementara diskriminator bisa disebut seperti polisi. Nah, oke, ya, membangun jaringan GAN. Nah, di sini kita juga tidak langsung membuat GAN yang mampu menggambar citra beresolusi tinggi. Kita mulai dengan data sederhana yang jauh lebih mudah, yaitu dataset citra angka tulisan tangan MNIST. Nah, kita akan membangun GAN.
menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library Keras dan TensorFlow. Nah, ini library yang dibutuhkan. Ya. Selanjutnya, model jaringan generator. Input generator adalah sebuah array yang dibangkitkan secara random, disebut seed. Di sini kami tetapkan ukuran input seed adalah 1 kali 100. Dari masukan seed tersebut, generator akan mengubahnya menjadi sebuah gambar berukuran 28 kali 28 menggunakan convolutional neural network. Secara detail arsitektur generator sebagai berikut. Nah, ini skripnya ini. Model jaringan diskriminator. Diskriminator merupakan CNN yang menerima input image berukuran 28 kali 28. Nah, menghasilkan angka biner menyatakan apakah input gambar merupakan gambar dari dataset asli kelas 1 atau merupakan gambar baru atau gambar palsu. Berikut kode arsitektur jaringan diskriminator. Nah, ini. Proses pelatihan GAN secara umum berurutan. Untuk setiap epoch, pelatih akan dilakukan 3 tahapan, yaitu 1. Bangkitkan data citra palsu menggunakan generator sejumlah dataset citra asli. Yang kedua, latih diskriminator untuk bisa membedakan dataset citra asli dari dataset citra palsu. 3. Menggunakan diskriminator yang sudah dilatih untuk melatih generator agar bisa membangkitkan dataset citra palsu yang dinilai asli oleh diskriminator. Nah, untuk mempermudah pada 3 tahap kita dibangun tiga model merupakan gabungan dari model generator dan diskriminator. Nah, ini gambarnya dan ini skripnya. Ya. Selanjutnya, bangun fungsi pelatihan sesuai tahapan yang dijelaskan berikut adalah kode lengkap untuk melatih jaringan. Nah, ini. Nah, oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita lanjut codingan. Oke, kembali lagi ke codingan. Nah, sekarang di sini kita run ya. Gitu. Nah, bentar. Nah, jadi ini setelah di run ya. Nah, tadi sorry ada kesalahan. Jadi pertama di sini yang kita butuhkan adalah import TensorFlow ASTF library, tentunya library-nya ya. Udah gitu import OS, udah gitu import Padlib, import time juga, import datetime. Lalu di sini ada from matplotlib. Nah, kita juga harus butuh matplotlib ya. Import payload ASPLT. Itu dari ipython import display. Nah, di sini memang agak lama ya dalam meraninnya ya. Nah, karena banyak piranti library yang dibutuhkan. Lalu di sini download CMP Cascade Database Data 30 MB kok. Nah, di sini ada collab. Anda dapat memilih set data lain dari menu dropdown. Perhatikan bahwa beberapa kumpulan data lain secara signifikan lebih besar. Addguess 2 handbags adalah 8 GB. Nah, jadi total keseluruhan yang perlu dari piranti library yang diinstal berjumlah 8 GB ya. Nah, di sini ada datasetnya ini, dataset name ini Pakades ya. Nah, langsung saja kita run. Nah, ini sudah nih. Lalu di sini ada URL nih. Nah, tampaknya dia menggunakan datanya ini dari ini ya, diambil dari URL ini. Nah, jadi dia mengambil dari si hasil yang sudah telah kita yang akan kita ini download gitu. Nah, ini berupa HTTP ya. Nah, di sini dari path to zip ini adalah untuk mengekstraksinya itu dari path to zip. Lalu di sini membutuhkan library TensorFlow TF ASTF ya, kemudian tadi
Keras. Nah, kita juga harus install Keras nih. Begitu tf keras utils get files nih untuk mengambil si data sampelnya itu. Nah, di sini untuk fname-nya, di sini untuk penamaan format ininya ya. Karena kan saya kan dari Linux ya, jadi di sini formatnya tar.gz, tar.gz, tar.gz. Nah, lalu di sini untuk konversi ke path to zip akan dikonversi ke zip. Ya, sekarang kita jalankan. Nah, ini setelah kita jalankan sudah ya. Nah, di sini akan di list nih path parent itr-dir. Jadi untuk set dari si direktorinya nanti ntar akan di list gitu. Nah, ini sudah jalan ya, tidak ada error. Nah, lalu di sini ada sampel image TensorFlow IO read file. Ini untuk membaca. Pembacanya ini string. Nah, bersifat string. Lalu di sininya itu akan yang ininya foldernya, folder path-nya ini apa? Train 1 JPG. Nah, ini akan dibaca gitu. Nah, lalu akan di code berupa sampel image namanya. Nah, lalu akan dimunculkan. Nah, ini. Nah, lalu plt figure di sini plt show di sini untuk menampilkannya ya. Nah, ini hasilnya. Ketika ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Gitu. Ya. Lalu di sini ada download image file. Nah, di sini untuk membaca dan dekode image pada gambar file di tempat tersebut kepada unit 8 tensor. Nah, di sini untuk scriptnya itu melakukan pembacaan ini ya. Nah, lalu di sini yang keduanya ini, yang keempatnya ini, yang pertama di sini untuk membagi terhadap gambar tensornya itu ke dalam 2 tensor gitu. Nah, ini scriptnya TFSheet image 1 dan di sini untuk membagi tensor kedua. Nah, lalu yang di baris ke sini untuk agar terlihat bangunan itu seperti nyata. Nah, ini scriptnya. Dan arsitektur dan nah di sini untuk yang arsitekturnya, real image-nya. Nah, lalu di sini untuk mengkonversi dua gambar ke plot 32 tensor. Nah, lalu di sini akan dimasukin lagi, dikembalikan nilainya input image dan real image. Oke. Lalu di sini ada input reload. Nah, di sini casting kepada integer kepada int untuk matplotlib dan kepada display gambarnya. Nah, lalu ini hasilnya gambar-gambarnya. Ini ada tata letaknya ya. Ini gambar selanjutnya. Ya, kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.